Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan Yesus karuniakan kepada setiap kita kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, bahkan gairah yang baru untuk menjalani berbagai tugas, tanggung jawab maupun peran yang dipercayakan kepada setiap kita. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan kehidupan setiap kita orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, sungguh kami mengucap syukur. Hari baru Tuhan karuniakan kepada kami, nafas kehidupan baru dilimpahkan atas kehidupan kami, bahkan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat bagi kami untuk menjalankan berbagai rupa-rupa tugas, tanggung jawab, peran yang dipercayakan kepada setiap kami, agar kami dapat beri yang terbaik. Berkati kami semua Sobat Messenger di dalam Bread of Life. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang ajar kami untuk dapat mengerti, kami simpan dalam hati, dan kami kerjakan, kami lakukan di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal kedua ayat ke-12 hingga ke-17. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 hingga 17. Demikian firman Tuhan. LAI berikan judul di sana, kepada jemaat di Pergamus. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Dengan firman Tuhan yang berkati setiap kita, orang-orang yang setia membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah batu putih dari Allah. Batu putih dari Allah. Seorang ibu yang bernama Mary, dia adalah seorang wanita yang penuh dengan kecemasan. Maka seringkali dia berkata, aku tuh orang yang mudah cemas, aku tuh orang yang sedikit-sedikit merasa cemas dan khawatir akan apa yang aku alami. Mengaku sendiri bahwa Ibu Mary ini dirinya adalah seorang yang pencemas. Namun ketika anaknya mengalami kecelakaan dan harus menjalani serangkaian perawatan, pengobatan, bahkan pemulihan di rumah sakit, bahkan ketika pulang pun harus masih dalam masa-masa pemulihan. Di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, di dalam masa-masa yang penuh dengan pergumulan yang sedang dihadapi, Mary justru kemudian dia secara rutin bertemu, berbincang-bincang dengan teman-teman gerejanya,
untuk men-sharingkan apa yang menjadi kekhawatirannya, untuk menceritakan apa yang menjadi ketakutannya, dan meminta agar didoakan sehingga Allah akan memberikan kesembuhan, pemulihan bagi anaknya. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, Mary secara rutin dia berjumpa, bertemu, berkumpul, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, dengan teman-teman gerejanya untuk berbincang-bincang, men-sharingkan pergumulan kecemasannya, bahkan berdoa bersama-sama, memohon kesembuhan dari Allah. Selama berbulan-bulan, ketika anak itu menjadi sembuh, Mary kemudian disadarkan bahwa dia diubah. Dahulu dia ada seorang yang penyembas, tetapi persekutuan dengan orang-orang percaya, persekutuan dengan Tuhan dan umatnya mengubah kehidupan Mary ini. Semua kekhawatiran, semua kecemasan, semua ketakutan itu diubah menjadi doa. Dia dulu seorang pencemas, tetapi diubahkan menjadi seorang pendoa. Mary kemudian disadarkan bahwa Tuhan Allah, Yesus Kristus, setia menuntun memelihara kehidupannya, bahkan memakai saudara-saudara seiman untuk menopang kehidupannya, mengubah dirinya yang dahulu adalah seorang pencemas menjadi seorang pendoa. Dia diingatkan kembali, dahulu aku adalah orang yang pendosa, tapi sekarang aku dibenarkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Hidupku diubahkan, dan aku belajar untuk menaruh pengharapanku di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Gembalaku yang setia. Bapak Ibu Saudara, Sobat Mahasanjar, bagian firman Tuhan yang kita baca adalah pesan Tuhan kepada jemaat di Pergamus. Mereka mengalami begitu banyak aniaya, kesulitan, penderitaan, bahkan di tengah-tengah jemaat ada penyesat-penyesat yang ingin menjauhkan jemaat Tuhan itu dari iman percayanya kepada Yesus Kristus. Maka kemudian Yesus berpesan kepada mereka untuk mewaspadai adanya ajaran-ajaran sesat. Kamu harus tetap setia menaruh iman pengharapanmu dalam berbagai rupa-rupa perjalanan kehidupanmu yang sulit, untuk menaruh iman pengharapan dalam Yesus Kristus, memelihara iman sampai akhir dengan setia. Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-17b, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Menarik, dikatakan di sana, aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Bagi setiap kita, jemaat Tuhan di Pergamus, dan setiap kita yang setia memelihara iman kita kepada Yesus Kristus, kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang sesat. Dikatakan Allah mengaruniakan kepada kita batu putih. Ada berbagai macam tafsiran tentang apa maksud dari perkataan firman Tuhan ini. Tetapi kalau kita melihat pada zaman jemaat mula-mula, batu putih digunakan oleh pengadilan bangsa Romawi. Di dalam pengadilan Romawi, batu putih diberikan kepada mereka orang-orang yang divonis tidak bersalah. Sedangkan bagi mereka yang bersalah dan harus menjalani hukuman, mereka akan menerima batu hitam. Jadi yang pertama, batu putih menunjukkan kepada kita bahwa kita ada orang yang tidak bersalah. Demikian juga setiap kita, orang-orang yang menurut iman kepada Yesus Kristus, kita yang dahulu adalah binasa akibat dosa, orang yang dimurkai oleh Allah, tapi melalui iman kepada Yesus Kristus kita diperdamaikan, kita dibenarkan.
sehingga kita tidak divonis bersalah dan menjalani hukuman. Maka dikatakan kita menerima batu putih dari Allah. Batu putih juga dipakai sebagai syarat kartu masuk dalam perjamuan-perjamuan yang diadakan oleh pemerintah atau bangsawan atau kaum mereka yang terpandang. Jadi batu putih ini sebagai tanda masuk di dalam perjamuan yang besar, menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Bukankah Yesus Kristus pernah berkata kepada setiap mereka yang setia mengembangkan talenta karunia yang Tuhan percayakan, dikatakan, marilah masuk untuk menikmati perjamuan bersama dengan umatku. Bagi mereka yang melakukan tindakan kasih, tindakan yang berbagi kepada sesama, juga dikatakan mari masuk untuk menikmati perjamuan bersama. Satu gambaran dalam kehidupan kita bahwa Yesus Kristus memandang kita sebagai orang yang berharga. Dahulu kita binasa, dahulu kita merasa bahwa diri kita tuh hidup dengan sia-sia, penuh dengan kelemahan, penuh dengan berbagai kekurangan, sehingga kita cemas, sehingga kita takut, sehingga kita khawatir akan segala sesuatu. Kita lupa bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat memelihara dan senantiasa menyertai kehidupan kita hari demi hari. Jadi batu putih menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang berharga, yang dipelihara oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara Super Messenger, setiap kita yang setia menaruh iman pengharapan dalam Yesus Kristus sampai akhir hidup kita, dikatakan kita akan menerima batu putih dari Allah. Kita dibenarkan, kita tidak lagi dijatuhi hukuman kebinasaan. Kita dipelihara, dijagainya sedemikian rupa karena kita berharga. Kita diubahkan dari kehidupan lama kita kepada kehidupan yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagaimana dengan setiap kita saat ini? Apakah kita sudah menyadari identitas baru dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Dulu atau sekarang kita masih disebut pencemas, mudah khawatir, mudah takut. Mungkin sekarang kita dikatakan oleh banyak orang dan kita sadar kita orang yang tidak sabaran, mudah marah, mudah terpancing emosi. Mungkin kita sekarang ada orang-orang yang mudah berkata-kata tanpa kita berpikir, menimbang-nimbang, sehingga perkataan kita melukai, menyakiti orang-orang yang ada sekitar kita. Atau kita orang yang tidak peduli akan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Yang penting aku senang, yang penting aku puas, yang penting aku diperhatikan, yang penting aku nomor satu. Itu semua identitas lama, identitas kehidupan kita yang belum mengenal Yesus Kristus. Bagaimana dengan identitas baru kita sekarang ini? Apakah kita didapati seorang yang penuh dengan belas kasihan, orang yang penuh dengan kesabaran, dari pencemas diubah menjadi pendoa, dari orang yang kasar, pemarah, menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan hati. Mari kita memeriksa dalam kehidupan kita, identitas baru apakah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar ketika kami menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus,
Setiap kali kami masih hidup seperti kehidupan lama, manusia lama kami, yang penuh dengan keinginan daging dan ego bagi diri sendiri. Tuhan ampuni setiap kami diajar untuk ingat kembali ketika kami menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, kami menerima batu putih dari Allah, bahwa kami bukan lagi orang yang patut binasa akibat dosa, tapi dibenarkan, diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bahkan kami berharga karena Yesus yang memelihara, menuntun kehidupan kami hari demi hari. Itulah identitas yang baru dalam Yesus Kristus. Ajar kami untuk bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kesadaran Yesus tinggal dalam hati diri kami, dan kami hidup untuk taat kepada perintah dan kehendak Tuhan, bahkan meneladani Yesus Kristus dalam keseharian kami. Ajar kami untuk mengerti identitas baru kami di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa pelayanan kami, kegiatan kami, dimanapun kami ditempatkan. Tuhan Yesus, Engkau yang membuat berhasil segala apa yang kami kerjakan, kami lakukan. Karuniakan keselamatan, perlindungan dalam berbagai rupa-rupa perjalanan kami. Kami juga serahkan ya Tuhan untuk setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh, jamah kami, tubuh yang lemah ini, jasmani kami yang fana ini, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, dipulihkan. Bagi kami yang khawatir, takut akan hari depan, karuniakan penghiburan, damai sejahtera yang melampaui akal dalam kehidupan kami. Bagi kami yang berbeban berat dalam kehidupan, dalam rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, studi kami, bahkan masa depan kami, Tuhan Yesus karuniakan hikmat jalan keluar, bahkan kekuatan untuk kami dapat menanggungnya bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja Tuhan dalam menggembalakan, melayani, membina, mengajar, mengasuh setiap jemaat-Mu. Tuhan berkati sehingga jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan kepada Yesus Kristus berdasarkan kebenaran Alkitab, firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran sesat yang ada di sekitar kehidupan kami. Karuniakan iman yang teguh atas jemaat-Mu melalui berbagai pelayanan dalam gereja-Mu, sehingga kami tetap setia memelihara iman kami sampai akhir hidup kami, dan tersedia mahkota kehidupan bagi kami yang memelihara iman sampai akhir hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami. Kau akan memelihara masyarakat Indonesia yang majemuk, yang beragam ini. Tuhan ikat dengan satu Indonesia, hidup saling mengasihi, saling menghormati, menghargai keberbedaan, dan mengembangkan sikap toleransi, penuh kasih satu dengan yang lain. Berkati untuk gereja-gereja Tuhan, orang-orang Kristen yang terus dapat menjalankan, membagikan kasih Kristus, memberitakan Injil keselamatan, bahkan membawa damai di dalam kehidupan di tengah masyarakat, sehingga nama Yesus terus dapat dipermuliakan. Berkati negara kami Indonesia, limpahkan keamanan, kedamaian, kerukunan, dan stabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, apakah identitas baru kita di dalam Yesus Kristus?
Acap kali kita masih masuk terjebak di dalam kehidupan lama kita. Kita sebagai pencemas, kita orang yang tidak sabaran, kita orang yang kasar, kita orang yang pelit, kita orang yang penuh dengan kebohongan dan kemunafikan. Tetapi setiap kita yang sudah ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus, iman kita kepada Yesus Kristus membuat setiap kita menerima janji Tuhan, menerima batu putih dari Allah, bahwa kita dibebaskan dari hukuman dosa, kita dijaga dan peliharanya sedemikian rupa, sehingga sepatutnya setiap kita punya identitas yang baru dalam Yesus Kristus. Seorang yang penuh kasih, seorang yang penuh kesabaran, seorang yang penuh belas kasihan, seorang pendoa, seorang yang membawa damai dalam keberadaan kita dimanapun dan dalam situasi apapun. Tuhan memberkati kita semua. Amin.